seperti itu. Nah, menggunakan tick code ya di command field ya, kita misalnya membuat PO ya ataupun memanggil transaksi lain, kita bisa menggunakan beberapa karakter ya untuk membantu kita menjalankan tick code ini. Nah, pertama misalnya untuk memanggil transaksi ya ke dalam session yang baru ya, session yang baru. Jadi kita itu dalam ketika kita login itu kita bisa membuat beberapa session ya, beberapa session. Tergantung dari setting sistem ya, umumnya session itu bisa 2 sampai 6 ya. 2 sampai 6 session ya. Di sini cara kita membuat session yang baru, misalnya klik. Nah, walaupun nanti bisa diatur ya, bisa lebih dari itu. Nah, namun kalau kita terlalu banyak menggunakan session itu akan berpengaruh kepada performansi sistem ya. Jadi kita gunakan ya seperlu kita aja gitu, sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, jadi kita misalnya di sini akan memanggil menu ya. Nah, ini session yang baru yang tadi kita klik dengan menggunakan create new session ya. Menggunakan create new session. Nah, jadi kita di sini sudah punya 2 session ya. Satu, kemudian session kedua ya. Seperti itu. Nah, kita juga bisa memanggil transaksi ya dengan menggunakan code ya. Saya ini kan tadi ME21N. Ini kan dipanggil transaksi baru ya dalam session yang sama. Kalau kita kembali ke SAP Access untuk membatalkan ya current transaction, kita bisa menggunakan /n ya. Nah, kita kembali ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita misalnya ingin membuka transaksi di session yang baru, kita bisa menggunakan /o, kemudian kita tulis di sini tick code-nya ya, /o ME21N misalnya. Nah, maka akan dibuka ya transaksi dengan session yang baru ya. Sehingga kita di sini memiliki berapa 3 session ya. Karena create PO ini dibuka dengan session yang baru ya. Nah, kalau kita ingin memanggil transaksi yang lain ya pada posisi di mana kita sedang menjalankan sebuah transaksi ya, kita tidak bisa langsung menggunakan tick code untuk transaksi tersebut ya. Misalnya create PO itu ME21N ya. Kemudian ada transaksi untuk good receive ya. Good receive itu adalah Migo. Nah, Migo. Nah, ini tidak bisa kita lakukan. Jadi kita harus menggunakannya dikombinasikan dengan /n ya. Kalau misalnya transaksi itu menggunakan session yang sama. Nah, misalnya dari create PO ini ya akan berubah ya menjadi good receive atau Migo ya, kita bisa menggunakan /n Migo. Nah, dari create process order akan berubah transaksinya menjadi good receive. Nah, masih dengan menggunakan session yang sama. Nah, kalau kita di sini mau kembali misalnya kepada transaksi create PO ya, kita bisa menggunakan /n ME21N. Akan kembali ke transaksi create PO. Seperti itu ya. Kalau dari sini, dari create PO misalnya akan kembali ke good receive ya, tapi dengan session yang baru, berarti /o Migo ya, maka akan ditampilkan good receive ya, dengan tetap mempertahankan transaksi sebelumnya yang create PO ya masih berjalan ya, seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita akan menampilkan ya overview dari session ya, kita bisa menggunakan /o saja ya. Nah, ini jadi kita di sini ada 4 session ya. 1 2 3 4 ya yang sedang berjalan ya. Ada 4 session ini dengan menggunakan /o. Atau kita misalnya ingin keluar ya, mengakhiri login kita, keluar ya. Kita bisa langsung di sini exit ya. Exit. Nah, ini exit ini berarti keluar dari session ya, karena dari session atau keluar dari transaksi ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan
transaksi slash nen ya. Berarti slash n itu kan slash n ya. Nah, berarti kita mau log off ya. Kita mau log off ya. Atau juga bisa dengan mengklik menu log off ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan slash exit ya, and exit. Nah, ini keluar tanpa ada konfirmasi apakah mau log off atau tidak ya, beda dengan tadi kalau kita menggunakan slash n ya, slash nen ya, seperti itu. Nah, kalau kita mau menutup session yang sedang berjalan, kita bisa menggunakan transaksi slash i. Maka sesi ini akan di close. Nah, itu terkait dengan penggunaan kombinasi ya karakter untuk menjalankan transaksi dalam command field ya. Kemudian kita juga bisa melihat ya, melakukan mencari informasi ya terkait transaksi yang sedang berjalan, atau misalnya kita bisa lihat di sini ini ya. Jadi informasi di sini ya. Jadi sistem yang digunakan, kliennya berapa, user, application server, kemudian program, transaksi yang sedang berjalan seperti apa ya. Nah, dulu adanya di kanan bawah ya, tapi di menu yang baru ya, di SwiftUI yang baru ada di kanan atas ya, seperti itu. Baik, itu mungkin. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan tentang navigasi umum yang biasa kita gunakan ya di dalam menjalankan SAP ya.